Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, masih bisa beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk pertama, pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, sininna tematapae ittaqullah, bertakwalah kepada Allah sebetul-betul takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita ini dimatikan oleh Allah tidak dalam keadaan keselamatan, tidak dalam keadaan Islam. Jadi memuari pengal Allah Ta'ala ini mana ngi insyaallah napa mati ki pengal Allah Ta'ala dimatikan dalam keselamatan, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua persoalan itu, ada Muharram, ada hijrah. Ya, angkara hijrah. Itu hijrah Nabi pada tahun 622 Masehi. Kemudian itu bertepatan menurut pemahaman orang pada saat itu, ya dipahamkan sesudah Zulhijjah. Pure Zulhijjah terjadi Malek kada puran nebita, maka itu dihitung sebagai Muharram. Nah, oleh karena itu Masehi ditujukan kepada Nabi Isa Al-Masih, maka muncullah tahun Masehi. Kemudian Umar bin Khattab menganggap ayo kok makoye secara politis umat Islam tidak punya kalender Islam, tidak ada punya perhitungan, maka dia menggunakan perhitungan Qamariyah. Ya, maka dibuatlah suatu ketentuan perhitungan yang disebut dengan tahun Hijriyah, tahun Hijriyah yang dimulai dengan Muharram. Pertanda dimulainya pada saat itu Nabi melakukan hijrah. Nah, yang kita bicarakan Bapak sekalian, ada apa sebenarnya dengan hijrah ini? Kalau di hadis-hadis lain, di hadis Al-Bukhari, Muslim, itu ada di kitab pertamanya itu menyangkut masalah niat. Hadis itu juga sudah disampaikan di situ. Faman kanat hijratahu ilallahi wa rasulihi fa hijratahu ilallahi wa rasulihi. Karena di situ ikhlas. Ya, niki itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya, maka dia mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Ya, tapi kalau dia wawan kanat hijratahu lidunya yusibuha awam ra'ata yankihuha, ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nareko berhijrah itu karena dunia, dia berhijrah karena dunia atau ingin mendapatkan perempuan, ya maka hijrahnya itu karena dunia. Jadi hijrah yang benar itu bukan karena makna hijrah itu dari bahasa Arab adalah hajarah, itu berpindah, letteon ruang, ya begitu kira-kira. Dia berpindah kemudian berubah jadi hijrata, jadi hijrah, ya letteon roki. Nah, ini ulama melihat bahwa ya kalau lette miro pada nabita, apakah kira-kira masih ada seperti itu, ya berpindah seperti itu. Nah,
kalau menurut hadis itu dikatakan ada hadis ini dari Bukhari, ja'a mujasi'un biahihi Mujalid bin Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini datang itu Mujasid dengan saudaranya Mujalid ibni Mas'ud ila Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala hadza Mujalidun yubayi'uka 'alal hijratah. Jadi Ronasa Mujalid ingin berbaiat untuk hijrah, melu hijrah. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala la hijratah. Jadi dina ganasang hijrah, tidak ada lagi hijrah. La hijrata ba'da fathi Makkah walakin ubayahu alal Islam. Jadi yang ada itu tidak ada lagi hijrah, yang ada adalah membela Islam. Jadi kumiluki hijrah pada Nabi ta dari Mekah ke Madinah karena desak tekanan-tekanan orang kafir, tekanan-tekanan orang musyrik, supaya dia untuk tidak melanjutkan usaha Nabi, terutama dalam menyampaikan dakwah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dia harus hijrah, dia untuk sementara meninggalkan Mekah ke Madinah. Karena Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain ini, karena saya merujuk kepada 9 kitab hadis ya, jadi ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Di dari situ katakan degaga nama lek ada purang, sudah tidak ada lagi hijrah, yang ada adalah walakin jihadun, yang adalah jihad membela agama Allah, yang ada adalah jihad membela agama Allah, wa niyatu, dan niat yang suci, niat yang baik. Wa idzastunfirtum fanfiru, narik kuyillau ku menangi kutu untuk berperang karena agama Allah, fanfiru, maka sambutlah itu. Lo ku memusuh, ya, itu yang ada. Ya, kalau kamu diminta untuk berperang, maka pergilah. Nah ini pandangan hadis tentang bahwa tidak ada hijrah seperti Nabi. Ya, tapi modelnya tadi adalah membela Islam. Ya, itu juga hijrah juga sebenarnya menurut ulama. Yang kedua adalah jihad. Nah, kemudian jemaah sekalian, di hadis lain ini dikatakan bahwa apakah jadi kalau makwero nasang hijrah itu terputus, petuiro hijrah ya. Kita tidak lagi bisa berpindah, apakah itu berpindah tempat, apakah itu berpindah sifat, ataukah berpindah hal-hal yang membuat kita bisa lebih aman ya. Apa itu ya manana lete ya sangi hijrah, tidak. Misalnya begini, ada orang tidak aman di Pinrang, tapi dia persoalannya tidak aman karena tidak aman ekonominya, lete kira-kira lopo-lopo, di sana dia merasa aman, ekonominya bagus. Itu hijrah juga, tapi bukan hijrah ilallah wa rasul, bukan hijrah karena Allah dan Rasul, karena hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi, atau kira-kira karena puji kehidupan lebih bagus di satu tempat. Jadi juga hijrah dalam artian bahasa berpindah, hijrah mutusana, tetapi bukan hijrah bermakna berpindah dari satu kondisi yang dimana keimanan, ketakwaan kita, peribadatan kita itu tidak bagus, terancam oleh kondisi apakah orang musyrik, orang kafir, maka kita berpindah. Nah, itu berpindah, bisa berpindah tempat atau bisa berpindah persoalan hati. Nah, kalau menurut ahli para ulama-ulama sufi menyatakan itu hijrah itu adalah berpindahnya kalbu, hati ini yang zalim, zulumat. Jadi roh atiye roh malotonge, atiye yang gelap itu pindah kepada yang penuh cahaya, yang penuh kepada Allah. Dia tidak lagi hati yang penuh dengan isi dunia, irwatin atau penuh lino lalena, itu dikembalikan kepada yang memiliki dunia ini. Itu dalam pandangan sufi. Ya, nanti kita bahas, nanti ada ayat surah yang memerintahkan dengan hijrah ini. Nah, kemudian Bapak sekalian, apakah hijrah ini terputus? Ada seorang sahabat ini yang meriwayatkan dari Nasai,
Abdullah bin Waqdam As-Sa'dan As-Sa'di. Fakultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, inni taraktu man khalfi wa hum yas'umuna annal hijrata. Jadi maka dia kata saya, ya Rasulullah, inni taraktu man khalfi, irna saya tinggalkan orang-orang di belakang saya. Orang-orang di belakang saya tinggalkan itu, wahum yas'umuna, dia mengklaim, dia mengatakan bahwa annal hijrata kada in qata'at, bahwa itu nasang berhijrah itu petuni, dia naga hijrah sudah putus. Karena tadi itu ada bahwa hijrah itu adalah terputus, tidak ada lagi hijrah kecuali setelah Fathul Makkah. Maka orang-orang menganggap bahwa annal hijrata kadain qata'at, bahwa hijrah itu petuni, dia naga hijrah. Qala, ternyata Nabi menjawab, la yanqati'ul hijratu ma qutilal kuffaru. Maka dia hijrah dia petu, ya, berhijrah ini tidak putus, ya, tidak putus sepanjang masih kita memerangi yang namanya orang-orang kafir, masih kita memerangi namanya kekafiran. Jadi itu alik kadapurange secara hakikat itu tidak berhenti, tidak putus, tidak putus. Makanya dakwah ini digerakkan terus menerus sepanjang kita melawan orang kafir atau sifat-sifat kekafirannya. Itu hijrah yang dimaknai dalam seperti ini, dalam hadis Nasai ini. Maka dia petiro sangi hijrah. Maka siapapun saja kita ini berhijrah terus menerus untuk memerangi kekafiran. Apakah itu kekafiran itu dalam diri kita? Ilalanda aletaya kaperikange sipa-sipa akaperikange, kita lawan, kita hijrah terus diri kita ini dari suatu keadaan yang tidak bagus kepada yang keadaan yang bagus. Jadi tidak boleh juga katakan saya hijrah lete ondrang alokwe, lete ondrang si di kelompok. Itu bukan makna itu, ya, bukan hijrah juga, tapi bukan hijrah dimaksud. Ya, tapi hijrah itu adalah melawan kekafiran. Ya, bagaimana kita melawan terutama kekafiran diri sendiri. Apakah ngidi yang kemana sifat-sifat kafir kata tuh Pak? Ya, kita ini semua punya sifat-sifat kafir, sifat pujur. Kau kada pungala ta'ala fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Ilalat tualemu, engkau tuh potensi pujur, ada potensi ketidakbaikan, engkau potensi anu maja di dalam alemu, engkau tuh potensi takwaha, potensi yang baik. Ya, sehingga kita memohon kepada Allah bahwa diilhamkan dengan takwaha. Ya, alhamdulillah kira-kira dia diilhamkan dengan takwaha. Maka kalau itu yang datang, ya alhamdulillah, mesti kita patuh taat kepada Allah, dan itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kejagoan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semata-mata karena adalah petunjuk Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kagak sih makanya saya ini kuat ibadah karena ya jago Kak, ya maca Kak, tahan risiko laku, saya sudah hafal semua begini, bukan. Saya bisa begini menghadap Allah karena saya ini lebih hebat, lebih begini dan sebagainya. Tidak. Itu semua adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di dalam riwayat Ahmad dari Jundab bin Abu Umayyah. Jadi hijrah ini tidak terputus atau tidak berakhir. Innal hijrata la tanqati'u makanal jihadu. Jadi iro hijrah berpindah pada suatu posisi yang baik, dari yang tidak baik kepada yang baik, dari kekafiran kepada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berhenti. Dia dapat tunasan, dia dapat tuh, ya, makanal jihad la yantaki la tan qatiu makanal jihadu. Ya, dia dapat tuh selama ada jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berjihad Ki. Jihad yang paling hebat itu adalah berjihad kepada diri sendiri. Berjihad kepada diri sendiri, melawan diri sendiri adalah jihad yang paling besar.
Hampir kita ini sekalian, makanya kita ini melakukan pendekatan pengajian dengan banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengenal diri kita, sehingga betul-betul kemarin kita bahas itu pengenalan diri, kemudian kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Ini gana buat tungari sumpah. Nah ini, dan itu musuh kita yang paling besar adalah menjauhkan kita dari kebenaran, membawa kita kepada kebodohan. Itulah jahil. Nah inilah yang dibawa misi oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana kebodohan itu bisa diangkat dari bumi pada saat itu. Itulah yang diangkat. Makanya dakwah 13 tahun itu adalah dakwah tauhid. Tauhid berbarengan dengan akhlakul karimah. Jadi pekut carana sumpati pungan Allah Ta'ala dengan menggunakan pendekatan akhlak yang baik. Ya, dena yul itu maka disumpai pungan Allah Ta'ala, kemudian kita celah, kita mencela seseorang, kita membenci seseorang karena tidak sama dengan cara pandang kita. Dena pada golongan maka dia kafir, dia ahli bid'ah. Padahal kita ajak juga untuk bertauhid. Kalau bukan bertauhid seperti cara saya bertauhid, maka tauhidnya ditolak. Makanya banyak ada kelompok-kelompok itu yang ya dia namanya merengkelinga kotanya, karena dia dibatasi bahwa ada begini caranya berpikir seperti Khawarij. Maka kami ini menyampaikan hukum-hukum Allah. Kami ini katanya menyampaikan hukum-hukum Allah. Selain yang kami sampaikan ini, itu bukan hukum Allah. Bahaya Pak ya kalau aku bicara ya. Disampaikan begitu. Itulah Khawarij. Kenapa Khawarij itu bisa berperang dengan Ali bin Abi Thalib, bisa berperang dengan Muawiyah? Karena itu, Iruna sang Ali tidak menggunakan hukum Allah. Padahal masa Ali bin Abi Thalib tidak menggunakan hukum Allah? Dia adalah sahabat yang paling cerdas yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dibuka begitu, kami ini melaksanakan hukum-hukum Allah, doktrinnya Makoro, yang di luar kami tidak melaksanakan hukum Allah. Padahal hukum Allah itu jelas, tapi alena patoi. Yang salah itu adalah caranya menyampaikan bahwa ini hukum Allah. Yang lain juga menyampaikan hukum Allah, yang lain juga menyampaikan hukum Allah. Nah, tapi pedangnya makanya hanya kita yang menyampaikan hukum Allah. Di luar kita tidak menyampaikan hukum Allah, tidak berdasarkan Al-Quran dan Rasul. Sehingga didoktrinlah mereka, jangan kamu dengarkan orang-orang yang di luar kelompok kita. Apa aku mengkelinga yero, berarti mengkelinga itu anu subhat, mengkelinga itu anu salairo, karena dia tidak berhubungan dengan hukum Allah. Jadi aja mau tahir apa kon kata ada ulama ada berbicara banyak itu ya dicemo di apa ya begitulah, karena dia menganggap dirinya yang paling benar. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah, dimasukilah dia sifat-sifat daripada iblis. Jadi waktu Nabi isur iblis kan kita dengar kayak itu, isur iblis sujud lo kepungal Ta'ala, sujud kalau ku Adam, bukan menyembah tapi kamu saya perintahkan kamu, ya perintah kepungal Ta'ala, perintah kok. Agak gangguanmu, apa halanganmu sampai kamu tidak mau sujud? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Nah kung kana makulala ngatita Bapak Ibu sekalian, bahaya. Inilah musuh berat kita ini, musuh berat. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik itu bisa lebih baik dari hartanya, lebih baik dari ilmunya, lebih macak na yero. Masa ia melo pada-pada ya kira-kira makoro. Masa ustaz anu melo pada makwe. Padahal nasihat apapun itu yang datang itu kita terima. Nasihat apapun. Seorang muslim yang hatinya lapang, ya kalau anak-anak menceramah jangan lihat anaknya, tapi lihat apa yang disampaikan, kan begitu kaidahnya. Aja mite ni bicara, tapi itai agak engkelingai agak ronapau. Kalau itu nasihat bermanfaat bagimu ambil, kalau itu tidak bermanfaat bagimu diamkan saja. Pamak kau bawan nih, aja mau pengiwangi, diamkan saja. Kalau kau tidak setuju tidak diamkan saja. Tapi insya Allah di dalam setiap majelis-majelis pasti engkau makiguna koro, engkau makiguna.
ini biasa dia temelo malai. Kenapa kita tidak mengambil? Karena ada kesombongan dalam hati kita. Matampoki ya satya leta heba, ya satya leta maca, ya satya leta kami nama pokoknya inilah ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ancajangan nero Adam boleh tanai, ancajangan ku ya boleh api, maka saya yang lebih baik. Jadi Bapak sekalian, inilah musuh. Jadi jihad itu adalah jihad pada diri sendiri. Ikulli ni meweleta, dan ini berat sekali. Makanya kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajaran surah Al-Fatihah itu mengajarkan kita terus-terus bisa istiqamah. Itu Al-Fatihah. Makanya kau ketemu kadang nasi ngene istiqamah, ada nama kaja sumpah jannah. Cerita itu. Kemarin saya menyampaikan khutbah bahwa Nabi itu ada hadis Nabi menyatakan bahwa angkairo nasang Anas bin Malik menyatakan bahwa angkairo gau makukwe nasana pandangin titawe pada yero irita yero gepongkau kangero na pandangin tengitawe kadaange seperti rambut yang ringannya seperti rambut. Maksudnya itu persoalan dianggap ringan sekali, tapi sesungguhnya itu dosa besar. Kayak pada bangsa nama manusia modern itu diartikan ulama sekarang itu adalah satu persoalan sempajang. Mega tu makukin na cerbiangi sempajangi. Nah cerbiangi sempajangi dianggap salat itu biasa, ditunda-tunda salat, dianggap salat itu hanya sekedar ruku sujud, kewajiban selesai. Nah gampang-gampang kang sempajangi melu paling napa kanjaki bacaan napa kanjaki, dia tidak perhatikan bagaimana syaratnya, rukunnya salatnya, peko baca-bacana apa makna salatnya, dia tidak. Itu perlu yang penting purni Allahu Akbar ya. Tapi itu kalau salat masih bagus, kalau digampang-gampangkan mele mas sempat. Yang lebih parah lagi juga adalah menganggap berjamaah, salat berjamaah dianggap enteng sekali. Jabawan namojok boleh jadi mutoh ya, as-samoji menurut pandritai. Itu yang digampang-gampangkan. Padahal sepanjang kita ini masuk dalam jamaah kita ini bersalat, ya insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini nanggap premi apa sekali. Yang kedua saya sampaikan di situ curang. Wailul lil mutaffifin. Sekarang perekonomian kita itu banyak curang. Orang-orang banyak itu nanggap premi tahu maka dia curang. Ya kolena mengali ipakan jaki olana bahkan melot tambahi. Kita baca itu surah Al-Mutaffifin. Tapi kolena mau balu bau kurasi nakeri sih. Nakurangi. Padahal ini nanti persoalan besar dari kemudian mengancam dia bisa masuk dalam neraka. Nah, bisakah kita berjihad untuk diri kita? Yero. Dan yang ketiga yang saya sampaikan di situ adalah berbohong. Mak beleh. Berbohong akhir-akhir manusia modern ini la ilaha illallah. Hampir kita semua terjebak magampasanna ipo yero ada belewe. Magampasanna. Ini disetir oleh sahabat Nabi bahwa zaman sekarang, zaman nanti itu ya ada seperti itu, kira-kira dialami di Makukwe, Nah inilah hijrah itu adalah berpindah dari, tidak ada memang tidak terputus hijrah ini, tapi yang ada adalah jihad, berjihad kepada diri sendiri. Aja majolo tapi berjihad melo Palestina memusuh melo agasan daerah Islam. Kita dululah jihad diri kita, melawan kemalasan kita beribadah, melawan kemalasan kita membaca Al-Quran, melawan kemalasan kita mencari ilmu agama. Apa yang mau mega tahu itu ya, sudah menganggap dirinya ilmu agamanya sudah cukup. Ternyata bagus sekali, semakin dibaca, semakin dikaji, semakin dia capirona ya pengalatala luar biasa betul. Ya kan kira-kira tengkelinga kita bisa mendengar YouTube. Ya kan Ustaz Rokor tengkelinga mana gere? Lengi bahasia. Dia melo capu. Dia melo capir pada dengan pengalatala. Hanya satu ayat saja dibahas lama sekali baru sampai. Begitu Allah, betul ilmu Allah itu maha luas. Nang katuto makada ya ganda di padisengah ku pakoni roh. Majelis ilmu tidak usah kita datang. Bagaimana kita bisa selamat sekalian? Inilah melawan kemalasan. Malas berjamaah, matupi. Ada itu nomor 3 gaji asamoku boleh. Ini melawan jihad kita dalam diri kita. Bisakah kita berpindah
dari kemalasan menjadi rajin untuk melakukan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya murjolo pokok-pokok ero. Ya murjolo pokok-pokok eh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah la tankati'ul hijratu hatta tankati'at taubatu salasa. Jadi ini Nabi bersabda dari Abu Hud al-Bajal. Jadi maka dia dapat tu yati sang hijrah. La tankati'ul hijratu hatta tankati'at taubatu. Gangkana patu piasang tobat. Hijrah itu ada sepanjang orang selalu melakukan tobat. Ya kau patu ni tobae, maka sudah hijrah itu tidak ada. Tapi sepanjang kau buat melo tobat, maka hijrah tetap ada. Makanya kita berhijrah dari yang banyak kesalahan-kesalahan kita banyak berhijrah. Hijrah nih lama dicenge. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam setelah dibuang di bumi, diturunkan di bumi, di pasar si Bahawa, dia saling mencari. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna pura go bawang eleku puang, pura go bawang eleku puang, ampusana diri kami, jiwa kami ini. Wa illam taghfir lana, nariku di mat dompangan ngak puang, sinin leru dosa-dosaku karena saya berdosa kepadamu, saya melakukan kesalahan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, nada itu masih ka puang, lanakunanna minal khasirin, majapur rugi ka puang. Saya masuk kelompok orang rugi. Kira-kira di Mokoro hijrah dari tahun ke tahun ini kita banyak bertobat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan dosa kita. Mega dosa tapi gau yang kata to ini gampang-gampang nasi dia nama dosa lain. Maka dia itu ya dosa aku, makurat dosa aku. Ini bahaya. Lebih mui makadaki maku iya mega dosaku mitukan acalla kapung Allah Taala. Ya mega dosaku, tapi saya tetap berharap kepada Allah nasabah sujudmu Pak lo sampai pun Allah Ta'ala daripada makaraki mega nia sujudku makurat dosaku. Wah ini bahaya Pak. Lebih kopi aleta makara mega dosaku mega jakku puang metoka kota calla ka puang, tapi sempak muka sujud lokoi di puang, sempak muka sujud puang. Maka saya masih berharap. Makanya Nabi pernah mendatangi seorang anak muda yang sakarat. Ya mil mati anak muda ya, ipodangi anak muda ya, maga kombo. Kenapa kamu bilang ya Rasulullah? Maka Nabi tak agak merasakan. Saya merasakan ya Rasulullah. Mitau kalau pun Allah Taala, mitau karena calla pun Allah Taala pun. Ya Rasulullah. Tapi saya masih ada harapan. Nah tarimamu pun Allah Taala bahwa saya masih beribadat sujud kepada Allah. Maka Nabi tak itulah yang bagus. Ini diterima mbok. Maka Allah memberikan balasan kepada orang tersebut. Jadi rokok agasane kita hilangkan seperti itu. Jadi taubat. Salasan dia mengucapkan 3 kali, wala tankati'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Nah itu panasang itu petu itu tobae. Jadi panasan apa aja tobat tawe gangkanna mompoi mata soe di sebelah barat. Muncul matahari, terbit matahari di sebelah barat. Itu napa aja na tobat tawe. Makanya kemakar itu magi itu mega salata tobat siki kada muncul angkat tunasa istilah teh kadaga tobat tai aga tobat pecoladang kurus mapase nambah sih mapase tidak apa-apa. Ya ulama menyatakan pura kisalah tobat siki itulah Allah menerima ampun, menerima kesalahan hambanya, menerima tobat hambanya. Aja tu makara dia nak kapan terima tobat aku pun Allah Taala. Kapan kita begini berarti mapesang kamaja kilo pun Allah Taala. Mapesang kamaja kilo pun Allah Taala. Tapi kau pisang kamu kasih kilo pun Allah Taala pura kima pija toba kilo pun Allah Taala mapija sih kaje toba kilo pun Allah Taala sampai matahari terbit ke barat dia naga toba. Artinya ia paji atau paja toba dari ko tomatina. Oleh karena itu kita harapkan kepada saudara-saudara kita umat Islam la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ada perubahan. Di kelompok manusia tidak akan bagus kalau tungka iro jiwa nasib di tawiro tidak bagus. Tapi nereko jamaah itu setiap orangnya bagus, maka jamaah itu bagus. Ini yang mau dibentuk oleh Nabi. Ya, ini dibentuk oleh Nabi
bahwa membentuk jamaah yang akidahnya mantap, akhlaknya bagus, ya ilmunya memadai, ibadahnya juga bagus. Itu dia mau diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, di dalam surah perintah hijrah ini, di situ ada illa tansuruhu faqad nasarahullahu idz akhrajahu alladzina kafaru saniyasnaini idz huma fil ghari idz yaqulu li sahibihi la tahsan innallaha ma'ana. Jadi berpengaruh Allah Ta'ala makanya jika kamu tidak menolong, jadi Muhammad tidak ada yang menolongnya, maka Allah, ya, maka Allah faqad nasarahullahu. Jadi seperti kita ini narekodega tuluki kira-kira tutungata ya kiki maka pengalat Allah tuluki, maka memohonlah kepada Allah. Maka dalam hijrah kita ini tahun ini kita banyak memohon pertolongan kepada Allah. Jangan putus asa. Dia cepat peturun nuki bagus sekalian. Kita selalu apa kekurangan kita, apa kebutuhan kita, mintalah kepada Allah. Elo tuluki lo pengalat Allah. Serahkan penuhnya kepada Allah. Insyaallah natuluki pengalat Allah. Ini yang kita mau ambil hikmahnya ini. Idz akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini. Kemudian orang kafir itu mengusir, karena memang begitu ciri-ciri Nabi itu selalu diusir dari kampung, bahkan mau dibunuh. Sedang dari salah seorang dari dua orang itu, jadi maksudnya dua tawiro Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq Hirsi Bangiro yang setia menemani Nabi. Idz huma fil ghari idz yaqulu li sahibihi la tahsan innallaha ma'ana. Ilalan rogoe dalam gua Jabal Zur, ya, gua Zur itu ukur makali cubu tapi dia nita pengalat Allah dan ada nita ibalie. Ya, singkat saja ini karena sudah disini ceritakan. Tapi di sini ada iro sudah gelisah Abu Bakar karena semua penjuru tempat itu angkamanan dia koro tawis sampai untuk mau dibunuh Nabi. Kira-kira kau biasa bangsa nate dia mandrasan ya. Oh, kira-kira dia naga. Tapi ada jalan ini mengajarkan kita. Maka Nabi dalam cerita itu la tahsan. Maka dia pengat la tahsan. Aja nama tahu. Aja nama senyawamu. Kamu jangan gelisah. Innallaha ma'ana. Majabku pungal ta'ala si bawa kinasa. Nah kira-kira kau si bawa ki pungal ta'ala Bapak Ibu sekalian. Ni gana kira-kira melo kira-kira ganggu ki, ni gana kira-kira melo solangi ki nasibaki pengalat ta'ala. Maka ini memberikan sewaktu-waktu kita dalam suatu kesulitan sangat besar langsung pabuat sewa kilo pengalat ta'ala. Pabuat sewa sih jadi telo pengalat ta'ala dega aga uleku puang idi tu puat tengah-tengah risumpah Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad idi tu puang dega aga puang yang dia tertulung apuang patulut tawello puang. Satu saat saja kita dalam kejadian kegaki matu karena sidi susah kami nama lupo. Karena susah sampai lupo. Jangan langsung pikirkan dunia, jangan pikirkan yang lain. Lisuki langsung lupo ngalat Allah. Apa lisu lupo ngalat Allah? Ini maknanya nih. Nabi dalam Abu Bakar hampir sudah mau ditemukan. Kira-kira cukup bawang iro to kapire emite nita jena Nabi Muhammad si bawa Abu Bakar habis. Tapi Allah lain ceritanya. Karena Allah maha tinggi, pokoknya pungalat ta'ala. Ini yang kita mau ambil dalam hijrah ini, maka rekonakan naki makoro insyaallah. Itulah sebabnya di dalam bulan Muharram itu ada kejadian-kejadian, salah satunya adalah kejadian Nabi Yunus yang ditelan ikan. Aku minta pokoknya dimasuk oleh kegelapan itu. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Di gagapur disumpah tungat-tung sengadin ini pun. Madarare lu pungalat ta'ala. La ilaha subhanaka mapacik itu puang pole apa duangi pole agasane kesamaan makhluk ini mapacik pole kekurangan tak mapacik pole segala yang rendah segala kekurangan segala bentuk kesamaan dengan hamba subhanaka. Jadi mapacik puang tapi saya sudah menzalimi diriku maka ditolong. Jadi Bapak sekalian sekali lagi pengkagaki akan nero makoro hikmah hijrah ini berpindah dari keyakinan dari ragu-ragu kepada yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan dari ragu terhadap Allah, yakin kepada
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira bersama Pak Beni cap waktu 19 sudah 15 sekarang. Memuari insyaallah hijrah yang kita bahas ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memuari Allah taala kita dibimbing, kita bisa berjihad membela Islam, terutama berjihad dalam diri sendiri kita, melawan kemalasan kita, kebodohan kita, melawan setan-setan kekafiran dalam diri kita, agar kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.